Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai masuk kepada tafsir ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Tetapi sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, sedikit kita mengulang bahwasannya surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, Tafsir Al-Qurtubi, atau yang nama lengkapnya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau membawakan 12 nama-nama di antara nama surat Al-Fatihah. Telah kita bawakan di awal kajian. Di awal kajian. Tetapi itu tidak masuk ke dalam rekaman yang diupload. Jadi kita murojaah sedikit. Yaitu nama yang pertama adalah Fatihatul Kitab, Telah kita bawakan dalil-dalilnya ketika itu. Yang kedua adalah Ummul Quran. Kemudian yang ketiga adalah Ummul Kitab. Kemudian yang keempat adalah As-Sab'ul Mathani. Kemudian yang kelima adalah Al-Quranul Azim. Kemudian yang keenam disebut sebagai Suratul Hamdi, Surat Al-Hamdu. Ini adalah 6 di antara nama surat Al-Fatihah yang telah kita bahas dan telah kita bawakan dalil-dalilnya secara lengkap. Nah, ini sekedar mengulang saja. Jadi kita tidak membawakan dalilnya lagi. Tidak membawakan dalil-dalilnya lagi. Adapun surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa fadail, keutamaan dan khosais, kekhususan atau keistimewaan. Ada keutamaannya yang banyak, ada keistimewaannya yang banyak. Kita bawakan beberapa. Yang pertama, dikatakan annaha nurun, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah cahaya. Surat Al-Fatihah adalah cahaya. Walam yu'taha nabiyyun qablu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum pernah ada surat yang semisal surat Al-Fatihah diberikan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebagai cahaya. Hal ini tentunya berdasarkan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, bainama Jibrilun qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqih. Ketika Jibril alaihissalam duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dari atas. Farafa'a ra'sahu, maka Nabi SAW pun mengangkat kepalanya. Faqala, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW,
hadza babun minas sama futihal yaum lam yuftah qattu illal yaum. Ini adalah pintu langit yang dibuka khusus hari ini. Ya. Tidak pernah terbuka sebelum hari ini. Jadi pada hari itu saja terbukanya pintu langit yang disebutkan di dalam riwayat ini. Wa nazala minhu malakun. Kemudian ya dari atas tersebut melalui pintu turun satu malaikat, ya, turun satu malaikat. Faqala, maka Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, hadza malakun nazala ilal ardi. Ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qattu illal yaum. Fasallama. Malaikat tersebut belum pernah turun ke bumi kecuali pada hari ini. Kemudian dia pun mengucapkan salam, ya. Mengucapkan salam. Ya tentu salam yang telah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Assalamualaikum. Ya, ketika itu para malaikat mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, assalamualaikum. Ya, kalau lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika itu Nabi Adam diajari salam. Ya, pertama salam khusus untuk beliau, assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam dan seterusnya. Wa qala, maka malaikat ini setelah mengucapkan salam, ia mengatakan absyir binurain utitahuma. Bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan dua cahaya yang diberikan kepada engkau. Walam yu'taha atau walam yu'tahuma nabiyyun qablak. Dua cahaya ini belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Kemudian malaikat ini mengatakan Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Dua cahaya tersebut adalah Fatihatul Kitab. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kemudian cahaya yang kedua adalah penutup surat Al-Baqarah. Penutup surat Al-Baqarah. Itu apa? Dari Amanar Rasulu dan seterusnya. Ya. Sampai akhir ayat di surat Al-Baqarah. Dua cahaya. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua adalah penutup, itu ayat-ayat yang menjadi penutup surat Al-Baqarah. Lan taqra biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca salah satu dari keduanya kecuali apa yang engkau inginkan, yaitu hajatmu akan dikabulkan. Ini adalah keutamaan surat Al-Fatihah. Maka kita jangan heran apabila ada sebagian saudara-saudara kita apabila berkaitan dengan hajat, mereka mengawalinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Mereka berdalil dengan riwayat yang umum ini, meskipun tentunya nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah boleh mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu atau tidak. Tapi yang jelas di antara dalilnya adalah ini, tidaklah engkau membaca satu huruf dari kedua surat tersebut kecuali engkau akan diberi, yaitu hajatmu, keinginanmu. Ya. Jadi ini sebagai apa? Sebagai bentuk husnudzon, ya. Ternyata apa? Mereka pun dalilnya, landasannya adalah dari sebuah riwayat yang sahih. Ya, jadi keutamanya besar, dijadikan sebagai atau dikatakan sebagai cahaya. Ini yang pertama. Kemudian di antara fadail atau kekhususan dari surat Al-Fatihah yang kedua adalah annahu bi qiraatiha tahsulul munajah fi shalat bainal abdi wa rabbih. Dengan membaca surat Al-Fatihah maka disitulah seorang hamba
bisa bermunajat, ya. Dengan siapa? Jadi terjadi munajat, dialog, ya, secara rahasia antara hamba dengan Robnya, yaitu di dalam sholat. Kan telah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsi mengatakan, qasamtu sholat baini wa baina abdi, wali abdi masa'ala. Aku telah membagi sholat menjadi dua bagian, separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta. Berarti di sini apa? Ada, ya, dikatakan sebagai munajat, ya, pembicaraan secara rahasia antara seorang hamba dengan Robnya di dalam bacaan surat Al-Fatihah, terutama ketika di dalam sholat. Nah, kata Allah, idza qala abdi, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka kata Allah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Berarti ini ada munajat. Ini keutamaan yang kedua. Di antara dalil yang menguatkan hal tersebut adalah sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man shala salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidajun salatan. Barang siapa yang salat dan dia tidak membaca di dalamnya Ummul Quran, maka salatnya cacat. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali, ya. Ghairu tamamin, salatnya tidak sempurna. Jadi intinya ada munajat, ya, pembicaraan secara rahasia antara seorang hamba dengan Robnya di dalam surat Al-Fatihah, terutama ketika salat. Ini keutamaan yang kedua, ya. Kemudian keutamaan yang ketiga, ya, kita bawakan 3 keutamaan saja biar nggak terlalu lama. Annaha ruqyah syafiyatun biidnillahi ta'ala. Yang ketiga, bahwasanya surat Al-Fatihah mempunyai keutamaan sebagai ruqyah yang seorang hamba berobat dengannya dan bisa sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Ya, kisah yang masyhur dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau melewati suatu perkampungan, ya, seorang para musafir ketika singgah di suatu tempat tentu berhak untuk dijamu. Berhak untuk dijamu. Maka mereka, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan lain-lain, meminta untuk dijamu oleh, ya, kepala sukunya, ya, yang mengurusi ya, apa namanya, ya, kepala suku, ya, kepala sukunya diminta untuk menjamu, ya, menyiapkan, ya, makanan ataupun minuman, tetapi mereka enggan. Kemudian, ya, ketika itu kepala sukunya ternyata apa? Disengat binatang berbisa. Disengat binatang berbisa. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya kepala suku kami terkena sengatan binatang berbisa. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, kami mampu meruqyah, tetapi kami minta imbalan. Kemudian mereka pun menyetujuinya. Akhirnya dibacakanlah, ya, kepala suku tersebut dengan surat Al-Fatihah. Kemudian atas izin Allah Ta'ala, kepala suku tersebut pun sembuh. Kemudian mereka dihadiahkan beberapa ekor kambing. Kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka belum berani memakannya. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang, ya, keadaan kambing tersebut, apakah boleh dimakan atau tidak. Maka Nabi mengatakan, apakah kalian tidak tahu bahwasanya sesungguhnya surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Maka Nabi mengatakan, makanlah
kambing tersebut dan aku pun ingin meminta bagian dari kambing tersebut. Jadi Nabi ikut memakan. Ini juga dijadikan sebagai dalil ya bolehnya orang yang meruqyah meminta imbalan. Boleh. Boleh berarti tidak harus. Maksudnya boleh, halal. Ya, apabila ada hajat tentunya. Ini kan musafir biasanya kelaparan. Tapi intinya Nabi SAW mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Ini adalah diantara fadhail atau keutamaannya. Tentu masih banyak lagi. Nanti bisa ya antum baca sendiri di kitab-kitab tafsir ya. Ini kita sedikit saja. Kemudian yang berkaitan dengan Al-Makki wal Madani. Kan kita telah mengetahui ada kalanya surat itu diturunkan sebelum hijrah. Disebut sebagai surat Makkiyah. Ada kalanya setelah hijrah. Disebut sebagai surat Madaniyah. Jadi yang jadi patokan apa? Waktu, ya, bukan tempat. Ya. Yang jadi patokan apa? Waktu bukan tempat. Meskipun misalkan turunnya di Mekah, kalau waktunya setelah hijrah disebut surat Madaniyah. Di antaranya surat Idza Jaa Nasrullah. Ini turun ketika terjadi penaklukan kota Mekah, di Mekah tentunya. Tapi dikatakan sebagai surat Madaniyah. Kemudian ya ayat ketiga di dalam surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Ini kan ayat terakhir. Turunnya di mana? Di Mekah. Tetapi disebut sebagai surat Madaniyah. Jadi yang jadi patokan adalah waktunya. Adapun berkaitan dengan surat Al-Fatihah, ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Surat Al-Fatihah ini Makkiyah atau Madaniyah? Ini berbeda pendapat. Adapun pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, jumhur ulama, surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Ya. Di antara dalilnya yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hijr ayat ke-87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh telah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad ya sab'an minal mathani, 7 yang berulang. 7 ayat yang berulang itu surat Al-Fatihah dan Al-Qur'an yang agung. Ini para ulama telah sepakat ayat ini adalah ayat Makkiyah. Ya, turun sebelum hijrah. Ya. Turun sebelum hijrah ayat ini. Kemudian dalil kedua yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwasanya salat telah diperintahkan, telah diwajibkan sebelum perintah hijrah. Jadi telah diperintahkan untuk melaksanakan salat ketika di Mekah sebelum hijrah. Sedangkan di dalam salat ada apa? Ada suatu rukun, yaitu bacaan yang harus dibaca di dalam salat, itu surat Al-Fatihah. Ini berarti menunjukkan apa? Surat Al-Fatihah adalah Makkiyah. Ini pendapat jumhur ulama. Atau dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan yang isinya adalah hiya as-sab'u al-mathani. Surat Al-Fatihah adalah 7 ayat yang berulang. Ya, wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan Al-Qur'an yang agung yang aku telah diberi surat tersebut. Menafsirkan maksud as-sab'u al-mathani, 7 yang berulang, adalah maknanya 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Tentu nanti ada tafsiran lain. Apa yang dimaksud dengan as-sab'u al-mathani? Sebagian mengatakan 7 ayat yang panjang di dalam Al-Qur'an. 7 ayat yang panjang di dalam Al-Qur'an, 7 ayat yang
panjang di dalam Al-Quran. Tetapi ini menafsirkan maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Sebagian ulama tadi mengatakan turun di Madinah. Atau ada pendapat lain yang ketiga, turun 2 kali. Pertama, ya, turun sebelum hijrah, berarti Makkiyah. Yang kedua, turun di Madinah, berarti setelah hijrah. Jadi ada 3 pendapat. Jumhur mengatakan surat Al-Fatihah adalah Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah, sebagian lagi mengatakan turun 2 kali. Ini dibawakan semua ya oleh para ahli tafsir. Ya, di antaranya yang merinci adalah Al-Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir beliau, kitab Fathul Qadir, ya. Kitab Fathul Qadir, ya, tafsir Imam Asy-Syaukani. Ya, beliau membawakan riwayat-riwayatnya. Tetapi kita menguatkan pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Ini berkaitan dengan apa? Makkiyah atau Madaniyahnya. Kemudian di dalam surat ini ada beberapa ya maqasid, tujuan-tujuan diturunkannya surat Al-Fatihah. Maqasid. Ya, karena setiap surat itu ada maqasidnya, ada tujuannya. Bahkan antara surat Makkiyah dan Madaniyah itu memiliki karakter yang berbeda. Umumnya Makkiyah berkaitan dengan pengokohan akidah, umumnya. Dan ayat-ayatnya biasanya tidak terlalu panjang. Berbeda dengan Madaniyah. Isinya biasanya berkaitan dengan apa? Ya, penyempurnaan syariat, ya, perkara yang berkaitan dengan wudu, perkara yang berkaitan dengan sholat dan seterusnya. Dan ayatnya umumnya panjang, ya, suratnya panjang, setiap ayatnya juga panjang-panjang. Itu diantara karakter surat-surat Madaniyah. Adapun Makkiyah umumnya pendek-pendek ayatnya. Fokusnya kepada ya pengokohan akidah, tauhid dan seterusnya. Di antara maqasid atau tujuan diturunkan surat Al-Fatihah ini, yang pertama adalah at-ta'rif bil ma'budi tabaraka wa ta'ala, pengenalan terhadap al-ma'bud. Al-ma'bud artinya apa? Zat yang disembah, tabaraka wa ta'ala. Pengenalan siapa yang berhak kita sembah. Ini maqasid yang pertama, tujuan yang pertama. Ya, berarti pengenalan terhadap Allah, maka dibuka dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Atau dalam sebagian qiraat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pengenalan terhadap al-ma'bud, ya, zat yang disembah, yaitu Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, bayanu tariqil ubudiyah. Keterangan jalan peribadahan, ya. Keterangan tentang tariqat, jalan di dalam beribadah. Itu diterangkan di dalam surat ini. Makanya nanti ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan jalan-jalan, jalan yang diberi nikmat, ada jalan yang dimurkai, ada jalan yang tersesat. Kita inginnya apa? Jalan yang lurus tentunya. Maka yang kedua, ya maqasid, tujuan dari diturunkan surat Al-Fatihah, menerangkan jalan di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalan mana yang selamat? Nanti kita akan masuk ke dalam tafsirnya insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, bayanu ahwalin nas ma'a hadzal thariq, yang menunjukkan keterangan keadaan manusia yang menempuh jalan-jalan tersebut. Di dalam penghambaan diri kepada Rabb-nya, manusia itu berbeda-beda. Ada yang mereka jalannya lurus, ya, ada yang dimurkai, ada yang tersesat. Itu diterangkan di dalam surat Al-Fatihah. Kandungannya adalah perkara-perkara tersebut. Ini adalah 3 maqasid, 3 tujuan diturunkannya surat Al-Fatihah. Kalau ditanyakan mana dalilnya kalau tujuannya ada 3, ini jawabannya bagaimana? Ini kan nggak ada dalilnya tadi. Hah? Kok bisa menyimpulkan 3 kalau ditanya seperti itu? Siapa yang mengatakan tujuan diturunkan surat Al-Fatihah adalah 3 hal ini? Kalau ditanya seperti itu, bagaimana jawabannya?
Eh? Tiga itu adalah didasarkan dari apa? Al-istiqra, penelitian. Setelah mengumpulkan dalil-dalil, kemudian disimpulkan, ya. Disimpulkan, ternyata apa? Dihasilkan tiga perkara. Sama juga nanti kalau ada yang bertanya, mana ada Rasulullah SAW membagi tauhid menjadi tiga? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Mana ada? Ya tentunya tidak mungkin keluar dari lisan Nabi SAW perkataan seperti itu. Tauhid dibagi tiga tentu tidak ada. Tetapi apa? Para ulama mengumpulkan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, kemudian setelah dikumpulkan pembahasan tauhid tidak keluar dari tiga hal tersebut. Ini namanya al-istiqra. Sama juga nanti pembahasan ilmu nahwu diantaranya. Emang Nabi membagi-bagi mana isim, mana huruf, mana fiil? Tentu tidak. Tetapi setelah diteliti, ya di dalam pembahasan bahasa Arab tidak keluar dari hal-hal tersebut, ya. Jadi bukan masalah dibagi berapanya. Yang penting kandungannya tidak keluar dari inti. Misalkan tauhid dibagi dua, boleh enggak? Boleh-boleh saja. Tauhid dibagi dua, asal mencakup seluruhnya. Misalkan dibagi dua, tauhidul ilmi wal ma'rifah. Tauhid yang berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan. Ya. Berarti masuk di dalamnya apa? Yang berkaitan dengan rububiyah dan al-asma wa sifat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ya at-talab, ya, tuntutan. Kemudian al-qasdu dan keinginan. Al-qasdu wat talab. Berarti di situ ada interaksi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Berarti apa? Tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Ujungnya sama, mau dibagi dua, mau dibagi tiga. Yang penting tidak keluar dari maksudnya. Ini maksud al-istiqra. Ya, maksud al-istiqra. Kalau semua ditanyakan dalilnya mana yang letter luck-nya, ya tentu tidak semua bisa kita sebutkan. Karena ini adalah kesimpulan dari dalil-dalil yang banyak. Nanti merembet kepada permasalahan fikih. Ya kalau kita lihat kitab-kitab fikih kan hanya kesimpulan. Air dibagi tiga. Emang Nabi ngomong seperti itu? Ya tentu Nabi kok tidak ngomong seperti itu. Cuma ya dari dalil-dalil yang ada, pembahasan air itu tidak keluar dari tiga hal. Misalkan air suci mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan, kemudian air najis. Ya. Jadi jangan sampai mengatakan ngapain belajar kitab fikih kering dari dalil. Ini perkataan yang tidak beradab kepada para ulama. Justru dibuang dalilnya, dibawakan kesimpulannya untuk memudahkan agar langsung bisa diamalkan. Adapun nanti kalau ingin dibedah, tentu nanti ribuan dalil dibawakan, ya, sampai kebingungan. Dalilnya bisa seperti ini, ya. Jadi para ulama ketika menulis kitab itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan orang awam apa? Tahu kesimpulannya. Misalkan seperti itu. Kalau yang ingin mengkaji lebih lanjut, tentu nanti naik lagi tingkatnya. Ya. Ini adalah beberapa ya maqasid, tujuan diturunkannya surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu ada beberapa ya maudhu'atus surah. Ya tema-tema yang bisa dibahas di dalam surat Al-Fatihah. Kalau tadi tujuan, sekarang temanya. Ya. Ada beberapa tema utama, kurang lebih 5 tema utama. Yang pertama adalah berkaitan dengan sifatullah azza wa jal. Sifat-sifat Allah azza wa jal. Ya. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah azza wa jal, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-yaum al-akhir, berkaitan dengan hari akhir. Yang ketiga, ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu pengesaan Allah Ta'ala di dalam ibadah. Di antaranya apa di dalamnya? Al-isti'anah wa du'a, meminta pertolongan dan doa hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, at-ta'rif bis-siratil mustaqim, thariqil muhtadin,
pengertian jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Yang kelima, tajannubu tariqil ghawin minal maghdubi alaihim waddallin, ya. Yaitu bagaimana cara menjauhkan diri dari tariqil ghawin, jalan-jalan yang menyimpang, dari al-maghdub alaihim, yang dimurkai, itu jalannya Yahudi, waddallin, dan jalannya orang yang tersesat, yaitu jalannya Nasrani. Bagaimana ya kiat agar kita terjauh dari jalan-jalan yang menyimpang tersebut, jalannya Yahudi dan Nasrani? Karena Yahudi memiliki ilmu, pengetahuan, tetapi tidak beramal. Berbeda dengan Nasrani, dia semangat beramal tanpa ilmu. Sedangkan kaum muslimin berada di tengah-tengahnya. Hendaknya berilmu dulu, kemudian mengamalkan ilmunya. Ini kaum pertengahan. Ya, ini adalah 5 pokok tema. Tentu kalau dibahas masih banyak tema yang lainnya, karena surat Al-Fatihah ini lautan tidak bertepi kandungannya. Tapi ini 5 tema pokoknya. Ya. Kemudian yang terakhir sebelum masuk ke ayat pertama, munasabatu iftitahil Quran bi suratil Fatihah. Kesesuaian, munasabah, kecocokan. Kenapa Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah? Tentu ada munasabahnya, ada kecocokannya. Nah, ini berkaitan dengan cara mengurutkan surat di dalam Al-Quran. Memang para ulama berbeda pendapat. Cara meletakkan urutan surat, ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat mengurutkan surat itu memang dari wahyu. Jadi harus Al-Fatihah dulu, terakhir An-Nas, dari wahyu. Tetapi sebagian yang lain berpendapat ini ijtihad dari para sahabat meletakkannya. Ini kita berbicara apa? Urutan nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bukan urutan ayatnya. Kalau urutan ayatnya Nabi SAW yang mengajarkan. Ya, surat Al-Baqarah ayat pertama ini dan seterusnya. Walaupun turunnya nanti yang akhir diturunkan di awal. Tetapi setelah turun semuanya, Nabi yang mengurutkan. Ini mengurutkan isi suratnya adalah Nabi SAW. Adapun yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mereka mengatakan ini dari wahyu. Maksudnya Nabi yang memerintahkan mengurutkannya. Sebagian ulama lain mengatakan ini ijtihad dari para sahabat. Ya. Baik pendapat yang mengatakan ini dari wahyu, yang kedua ini ijtihad, tetapi masing-masing peletakan itu ada munasabah. Ada kecocokan, ya, antara surat yang pertama dan kedua. Kenapa urutan ini? Ini dibahas oleh para ulama. Ini disebut sebagai ilmu ya munasabat, ya. Ilmu munasabat. Keterkaitan antara satu surat dengan surat berikutnya. Ini dibahas. Ya. Adapun berkaitan dengan surat Al-Fatihah, kenapa di awal? Kenapa Al-Qur'an dibuka dengan surat Al-Fatihah? Ya. Maka dikatakan li'annaha jama'at maqasidal Qur'an. Yang pertama karena Al-Fatihah mengumpulkan seluruh tujuan-tujuan dari Al-Quran, dari surat lainnya, dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Ini yang pertama. Ya. Kemudian, ya, wali'anna fiha ijmala ma yahwihi Al-Quran mufassalan. Karena di dalam surat Al-Fatihah adalah keterangan tentang perkara yang global yang nanti dirinci di surat yang lainnya. Jadi globalnya dulu. Globalnya ada di Al-Fatihah, rinciannya nanti di surat berikutnya. Bahkan Nabi SAW ketika berbicara kepada para sahabat, Nabi terkadang memberikan apa? Perkara yang global dulu. Setelah para sahabat memperhatikan dengan seksama, baru dirinci. Ya, baru dirinci. Sehingga apa? Para sahabat ketika mendengar Nabi SAW, perkataan yang global itu, mereka berusaha, apa sih rinciannya? Begitu pula Al-Fatihah. 7 ayat ini memang secara global. Ingin tahu lengkapnya, baca ayat berikutnya. Ini diantara ya munasabat, kecocokan kenapa diletakkan di awal Al-Quran. Ya. Kemudian di dalamnya ada bara'atu istihlal, ya.
bara'atu istihlal li'annaha ya tanzilu min suwaril Qur'an manzila dibajatil khutbah awil kitab. Ada bara'atul istihlal. Ini kalau bara'atul istihlal ini dalam ilmu balaghah sebenarnya. Tadi ada seorang yang membuka kitab itu memulai mukadimahnya dengan lafaz-lafaz yang mengisyaratkan tentang tema yang akan dibahas, tetapi tidak secara langsung. Ini namanya bara'atul istihlal. Contohnya misalkan ya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, beliau membuka kitabnya dengan ya alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa haditsan. Ya. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya, ala ni'amihi. Ya. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Qadiman wa haditsan, yang lalu dan yang baru. Qadiman wa haditsan. Beliau menggunakan kalimat ya baru dengan kata hadis. Hadis artinya baru. Padahal maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya kitab ini adalah membahas tentang hadis. Ya, ini tidak secara langsung menyebutnya. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang lama maupun yang baru. Barunya beliau menggunakan kalimat atau kata hadis. Berarti apa? Kitab ini mau bahas apa? Bahas tentang hadis. Ini namanya bara'atul istihlal. Ya. Misalkan alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Kira-kira mau bahas apa? Bahas tentang ilmu Al-Qur'an, misalkan seperti itu. Dan seterusnya. Misalkan alhamdulillahilladzi faqqaha ibadahu ya bi fiqhi fid din. Segala puji bagi Allah yang memahamkan hambanya di dalam fikih agama. Ya, ini berarti kitab fikih dan seterusnya. Ini di dalam surat Al-Fatihah juga ada bara'atul istihlal. Ada bara'atul istihlal. Jadi membawakan ungkapan-ungkapan yang mengisyaratkan tentang isi tema yang akan dibahas. Begitu pula di dalam surat Al-Fatihah. Mengisyaratkan apa sih seluruh kandungan isi Al-Quran? Yaitu yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ini namanya bara'atu istihlal. Ya, inilah ya mukadimah sebelum kita memasuki surat Al-Fatihah. Ya, marilah kita bahas ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, diterjemahkan apa biasanya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini seperti itu. Ini memang benar, secara globalnya seperti itu. Ya. Adapun qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdu. Ini awal. Alhamdu. Alhamdu. Ini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan alhamdu? Kalau diterjemahkan, pujian. Padahal pujian itu banyak. Pujian itu banyak. Salah satunya adalah alhamdu. Allah mengawali surat Al-Fatihah dengan alhamdu, menyebutkan pujian. Ini pengertian pujian juga para ulama berbeda pendapat. Di antara yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan alhamdu adalah wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbah wat ta'zim. Yang dimaksud dengan pujian yang dalam bahasa Arabnya alhamdu adalah mensifati yang dipuji, al-mahmud mensifati zat yang dipuji dengan sifat kesempurnaan. Tidak cukup, tetapi apa?
disertai rasa cinta dan pengagungan. Ini namanya alhamdu. Mensifati yang dipuji dengan sifat kesempurnaan, disertai kecintaan dan pengagungan. Nanti ada pujian, tetapi tidak ada cinta di dalamnya. Tidak ada pengagungan di dalamnya. Memuji dalam rangka mendapatkan, misalkan bagian dari dunia. Seorang penyair berdiri di hadapan penguasa atau di hadapan orang-orang kaya, membuat syair-syair yang indah, memuji dengan sifat-sifat yang sempurna. Tetapi di dalam hatinya tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa pengagungan. Ini namanya bukan alhamdu, tetapi namanya al-madahu. Dibalik saja, ya. Jadi ada al-madahu, ada alhamdu. Hurufnya sama, cuma posisinya dibalik. Sama-sama memuji. Yang satu ada pengagungan, ada rasa cinta. Yang satu hanya sekedar memuji. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, mensifati zat yang dipuji dengan sifat kesempurnaan, disertai rasa cinta dan pengagungan. Al-kamal az-zati, itu kesempurnaan yang berkaitan dengan zat yang dipuji, wal wasfi, dan berkaitan dengan sifat yang dipuji, wal fi'li, dan berkaitan dengan perbuatan zat yang dipuji. Zatnya sempurna, sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna. Maka dikatakan fahuwa kamilun fi dzatihi, Allah maha sempurna zatnya, wa sifatihi, maha sempurna sifat-sifatnya, wa af'alihi, maha sempurna perbuatan-perbuatannya. Maka kita katakan tadi apa? Harus ada ikatan di dalam pujian tersebut, al-mahabbah wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan. Inilah sifat pujian kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi tadi ada apa? Ada al-madahu, sekedar memuji, ada alhamdu, pujian yang diikat dengan ya beberapa hal tertentu. Ini adalah makna dari alhamdu. Ya, insyaallah taala akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah hayyakum. Tadi dikatakan makna alhamdu adalah mensifati yang dipuji dengan sifat kesempurnaan, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini memang layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan al-madhu, pujian yang kadang tujuannya hanya ingin mendapatkan bagian dari dunia. Sebagaimana yang dilakukan oleh para penyair ya di hadapan para penguasa ataupun orang-orang yang dianggap memiliki harta. Adapun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di dalam kata atau kalimat alhamdu ini ada alif lam. Alhamdu, ada alif lam. Ini maknanya adalah lil istighraq. Maknanya adalah lil istighraq, yaitu sebagai penuntasan. Maksudnya apa? Istighraqu jami'il mahamid, penuntasan bagi seluruh pujian. Maksudnya apa? Segala. Ya. Jadi alif lam di sini maknanya adalah menunjukkan segala, seluruh pujian. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dipuji dari berbagai sisi, segala puji. Ini faedah dari alif lam. Adapun firman Allah Ta'ala, lillahi, alhamdu lillahi. Lam di dalam kata lillahi maknanya adalah
lil ikhtisas wal istihqaq. Menunjukkan apa? Pengkhususan dan menunjukkan keberhakan. Maksudnya apa? Yang berhak dipuji dengan segala pujian, yang dikhususkan dipuji dengan segala pujian hanyalah Allah. Ini makna lillah, pengkhususan dan keberhakan. Hanya Allah yang khusus mendapatkan segala pujian yang sempurna. Hanya Allah yang memiliki hak untuk dipuji dengan pujian yang sempurna. Alhamdulillah. Adapun Allah, ya telah kita bahas, yaitu Ismu Rabbina Azza wa Jal. Nama dari Rabb kita Azza wa Jal. La yusamma bihi ghairahu. Tidak ada satupun yang dinamai dengan Allah, meskipun dalam rangka ta'assub, fanatik. Orang sangat ngefans terhadap seseorang, tidak mungkin menjulukinya sebagai atau menamai dengan nama Allah. Hanya Allah yang menyandang nama tersebut. Ya. Yang maknanya adalah al-ma'luh. Al-ma'luh adalah al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Al-ma'luh yang diibadahi, yang disembah, hubban wa ta'ziman, dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengagungan. Berkaitan dengan nama Allah ini, bagi yang ingin meluaskan, ini ada kitab yang sangat bagus yang membahas tentang fikih, ya, al-asma al-husna, fikih asmaul husna. Nanti dibahas per nama. Ini bagus. Nama kitabnya adalah Fiqhul Asma'il Husna, fikih al-asma al-husna. Ini sangat bagus. Dengan pembahasan yang tidak terlalu panjang, tapi ya dengan bahasa yang mudah. Ini yang bisa bahasa Arab tentu dengan kitab aslinya. Tetapi kalau yang belum bisa bahasa Arab, sudah ada terjemahannya. Jadi nama Allah ini adalah ya Ismun azimun lillahi jalla wa ala. Nama yang agung bagi Allah jalla wa ala. Berulang-ulang ya penyebutan ya nama Allah di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, nama Rabb yang akan kita bahas. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Allah satu di antara tiga nama Allah yang utama. Jadi Allah yang pertama, kemudian Ar-Rabb yang kedua, kemudian Ar-Rahman. Tiga nama ini adalah kembalinya nama-nama Allah yang lainnya. Jadi seluruh nama Allah bermuaranya kepada tiga nama ini. Allah, kemudian Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman. Semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Bahkan di awal-awal surat Al-Fatihah. Namanya Imam Ibnul Qayyim, ya ketika membahas nama ini, beliau membahasnya dengan pembahasan yang sangat bagus ya di dalam kitab beliau. Ya Madarijus Salikin. Ya. Jadi kita sedikit saja membahas tentang nama Allah ini. Karena yang akan dikaji adalah nama Allah berikutnya, Ar-Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Adapun Rabb, ya, kita beberapa pertemuan yang lalu telah membahas Al-Ismu Al-A'zam. Nama Allah yang paling agung. Kan kita bahas sedikit. Ini para ulama kan berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ada yang mengatakan Allah. Nah, ini adalah pendapat yang lebih tepat, yaitu Allah. Tetapi sebagian ulama memilih yang dimaksud dengan ya Al-Asma Al-A'zam adalah Ar-Rabb. Ya. Yang dimaksud dengan nama yang paling agung adalah Ar-Rabb. Ini juga penyebutannya juga berulang sebagaimana
nama Allah di dalam Al-Quran berulang-ulang, ya, di tempat yang banyak di dalam Al-Quran dengan bervariasi, membahas tentang permasalahan yang bervariasi. Lebih dari 500 kali diulang, ya, nama Allah Ar-Rabb. Yang pertama jelas Alhamdulillah Rabbil Alamin di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-An'am, ya. Di dalam surat Al-An'am juga disebut Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Ini ada nama Ar-Rabb, ya. Kemudian di dalam surat At-Takwir juga disebutkan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kemudian dalam surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada kata Rabb di sini. Adapun makna Rabb adalah dzur rububiyah ala khalqihi ajma'in. Khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbiran. Jadi makna Rabb secara istilah adalah pemilik rububiyah, ya, atas seluruh makhluknya. Apa itu rububiyah? Rububiyah apabila dinisbatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dimutlakan untuk 3 perbuatan. Yang pertama adalah penciptaan. Yang kedua adalah penguasaan, Allah Maha menguasai. Kemudian yang ketiga adalah tadbir, Allah Maha mengatur, ya. Jadi dikatakan rububiyah dari atas ke bawah. Makanya tadi dibahas apa? Tauhid ar-rububiyah, ya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan Ar-Rabb maknanya adalah man ijtama'a fihi thalathatu awsafin, yang terkumpul padanya 3 sifat yang tadi saya sebutkan. Penciptaan, penguasaan atau kekuasaan, dan pengaturan, ya, pemeliharaan dan seterusnya. Ini masuk dalam tadbir atau pengaturan. Maka Allah dikatakan sebagai Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Malik likulli syai'in, yang menguasai segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu. Malik. Nanti ada Malik, ya. Dua-duanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mudabbir li jami'il umur, yang mengatur segala urusan. Ya. Ini adalah makna Rabb, ya, secara istilah. Ya. Yang terkumpul di dalamnya, di dalam yang disifati sebagai Rabb ini 3 sifat. Penciptaan, kemudian penguasaan, dan pemeliharaan atau pengaturan. Adapun kalau secara lughah, ya tentu banyak digunakan. Ya, artinya apa kalau secara bahasa? Ar-Rabb bisa maknanya adalah As-Sayyid. Bisa maknanya adalah As-Sayyid, artinya pemimpin. Ya, atau maknanya pemilik. Contohnya siapa? Kisahnya Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa beberapa pasukan bergajah. Ya. Gajahnya ada pemimpinnya. Yang namanya siapa? Namanya Mahmud. Mahmud artinya apa? Yang terpuji. Makanya dia nggak mau menyerang Ka'bah sebenarnya karena dipaksa. Maka Abraha ketika itu mengambil 200 ekor unta milik kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib mendatangi Abraha. Tadinya berada di atas kursi, ya di kemahnya mungkin seperti itu. Karena melihat kewibawaan Abdul Muttalib, dia turun di lantai. Karena Abdul Muttalib penuh dengan wibawa, gagah orangnya. Disangkanya Abdul Muttalib ingin meminta kepada Abraha agar mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata apa? Datang ke situ ingin meminta untanya.
Dia ingin meminta 200 ekor untanya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Abraha, kembalikan seluruh untaku." Langsung kata Abraha, "Tadinya aku sangat mengagumi engkau. Engkau penuh dengan wibawa. Tetapi begitu engkau meminta unta, maka engkau rendah di mataku." Kemudian kata Abdul Muthalib, "Sesungguhnya aku hanyalah Rabbul Ibil. Aku ini hanyalah seorang pemilik unta." Seorang pemilik berhak nggak mengambil unta miliknya? Pemilik unta. Seorang pemilik sesuatu kan berhak mengambil yang dimilikinya. Berarti cerdas. Aku ini cuma Rabbul Ibil, pemilik unta. Ya wajar saya mengambil unta saya. Sedangkan Ka'bah ini ada Robnya, pemiliknya yang akan menjaganya. Yaitu Rabbul Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya di antara penggunaan Rabb di dalam bahasa. Maknanya adalah pemilik. Saya adalah Rabbul Ibil, saya pemilik unta. Adapun kalau Ar-Rabb, ya, di dalam penggunaan istilah syar'i maknanya adalah zat yang terkumpul ya di dalamnya 3 sifat utama tadi. Ya tentunya yang memiliki 3 sifat rububiyah ini hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir dari Quraisy, bangsa Arab pun mengetahui ya, mengetahui tentang sifat rububiyah ini, penciptaan antara penciptaan langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman yang mengenai orang-orang musyrik ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka pasti akan menjawab Allah. Mengetahui. Orang musyrik aja tahu yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Allah. Berarti mereka mengetahui sifat rububiyah Allah. Hanya saja mereka jatuh pada perkara yang berkaitan dengan al-ibadah. Inilah ya kesalahan atau kesesatan orang-orang musyrik. Ya ketika itu adalah orang-orang Quraisy. Mereka mengenal siapa Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi berkaitan dengan peribadahan mereka mereka beribadah dengan perantara-perantara ya. Di antara dengan berhala, ini kasih nama, ada Al-Lat ya, Al-Uzza, ada Al-Manat, ada Hubal dan banyak yang lainnya. Yang mereka tidaklah menyembah berhala-berhala tadi kecuali agar mendekatkan diri kepada Allah. Berarti mengenal. Ya. Jadi kalau misalkan dikatakan orang-orang musyrik ya, bertauhid rububiyah, maksudnya bukan memutlakan mereka bertauhid, bukan. Maksudnya mereka mengetahui ya rububiyah Allah. Tapi jangan dikatakan mereka bertauhid, tentu tidak bertauhid karena tidak sempurna atau tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid kecuali meyakini ya 3 perkara tadi. Ya rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian nama dan sifat-sifatnya. Apabila satu dari 3-nya tidak ada pada diri seseorang, berarti seseorang tersebut tidak dikatakan bertauhid. Ya. Jadi terkadang ya membuat suatu kelaziman ya, suatu ungkapan lazimnya berarti seperti ini. Ya, misalkan ada seorang, ini contoh aja. Ada seorang yang tidak maulid misalkan. Berarti engkau tidak cinta Nabi. Ini kan membuat kelaziman. Ya, makanya dikatakan ya lazimul qaul laisa qaulan. Kelaziman dari suatu perkataan bukanlah maksud dari perkataan tersebut. Yang dihukumi perkataannya. Jangan suka menghukumi yang bukan perkataan. Berarti lazimnya seperti ini. Berarti konsekuensinya seperti ini. Ini kan konsekuensi. Yang dihukumi adalah perkataannya. Ya.
itu tidak disyariatkan yang seperti itu. Ada yang mengatakan berarti engkau adalah orang yang tidak cinta berzikir. Misalkan ada suatu zikir yang dikritik, itu keliru misalkan, langsung memang dia adalah orang yang tidak suka berzikir. Ya, padahal adalah yang dikritik misalkan zikir yang diada-adakan, misalkan. Kemudian ketika dikritik dikatakan dia memang tidak suka berzikir, benci dengan zikir. Misalkan ziarah, janganlah engkau meminta-minta kepada orang yang telah wafat, terutama ketika engkau berziarah di kuburan. Ini kan yang dikritik apa? Meminta-minta kepada yang di kuburan, langsung dikatakan dia memang mengharamkan ziarah. Ini apa-apaan? Ya, ini banyak. Ini bukan mengada-ada, ini beneran. Ada yang saya mengatakan si fulan itu ya sangat takut terhadap kuburan, makanya mengharamkan ziarah. Ini apa-apaan? Padahal ziarah hukumnya sunnah dalam rangka mengingatkan kematian. Kemudian di situ ada mengucapkan salam kepada yang di kuburan seterusnya, yang memohonkan ampunan yang ada di kuburan, kan sunnah. Kenapa dikatakan dia mengharamkan kuburan? Gara-gara mengkritik, jangan engkau minta-minta kepada orang yang telah dikubur ketika berziarah. Nah ini, jadi ada ucapan, ada konsekuensi dari ucapan secara zahirnya yang dihukumi ucapannya. Ya. Lazimul qaul laisa biqaul atau laisa qaulan. Kelaziman dari suatu ucapan bukanlah ucapan. Ini banyak yang terjatuh dalam permasalahan itu, menghukumi seseorang dengan lazimul qaul. Ini musibah. Ya, tidak ada tabayun tapi dihukumi dengan lazimul qaul. Ini banyak terjadi. Jamaah rahimanillah wa yakum, ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Rabb tadi kita telah mengetahui yang terkumpul padanya 3 perbuatan utama. Menciptakan, kemudian memiliki atau kepemilikan, atau penguasaan, kemudian mengatur. Kemudian mengatur, pengaturan. Adapun al-alamin, Rabbul alamin, Rabb kemudian disandarkan kepada alam, ya. Alamin jamak dari alam. Apa itu alam? Kita juga sering ya dalam bahasa Indonesia kan, alam semesta. Ini serapan bahasa Arab. Ya, alam semesta. Karena banyak sekali bahasa di dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Majelis, bahasa Arab. Ya, banyak sekali. Kursi, ini bahasa Arab. Adapun al-alamin, para ulama mengatakan kullu ma siwallah fahuwa minal alam. Setiap ya segala yang selain Allah, itu disebut sebagai alam. Ya. Selain Allah disebut alam. Bumi berarti alam. Ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Ini pendapat yang paling banyak dipilih oleh para ulama. Nanti ada yang mengatakan yang dimaksud dengan al-alam adalah al-jin wal-ins, jin dan manusia. Karena Allah mengkhususkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ada yang mengatakan alam maksudnya adalah jin dan manusia. Dan ada pendapat yang lainnya. Tetapi pendapat yang dipilih oleh banyak ulama adalah setiap apa-apa ya yang selain Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah alam. Masuk di dalamnya manusia, masuk di dalamnya jin, masuk di dalamnya langit, masuk di dalamnya bumi, masuk di dalamnya kursi, masuk di dalamnya arsy. Ya kalau dikatakan arsy makhluk atau bukan? Ya selain Allah berarti apa? Berarti makhluk, berarti dia adalah alam. Ya, berarti adalah alam. Kenapa dikatakan sebagai alam? Allah Rabbul alamin, Rabbnya alam, alam semesta. Kalau diterjemahkan misalnya gitu, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam kan gitu. Ya, semesta alam gitu. Kenapa disifati demikian? Kenapa Allah disifati sebagai Rabbul alamin? Karena alam itu ya
Li'annahum alamun ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala. Karena alam itu sebagai tanda atas pencipta mereka subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwasanya Allah ada di antaranya dengan apa? Melihat penciptaannya berupa alam, ya. Maka dikatakan fa fi kulli syai'in minal makhluqat ayatun tadulu ala al-khaliq. Dari setiap makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan ada ayah. Alam itu artinya ayah, tanda. Ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya khaliq. Ya. Ini ada orang Arab jahiliyah. Ya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kotoran unta. Kotoran unta. Ya. Adanya kotoran unta itu dalil menunjukkan apa? Adanya untanya, ini itu. Ini logikanya orang Arab jahiliyah. Ini ada kotoran unta, berarti ada untanya, kan seperti itu. Makanya ada alam semesta, berarti ada yang menciptakannya. Jadi alam ini adalah sebagai ayat, ya. Alam maknanya adalah ayat yang menunjukkan keberadaan Al-Khaliq yang Maha menciptakan, ala qudratihi, atas kekuasaan Allah, wa hikmati, dan hikmah dari Allah, wa rahmati, dan rahmat, kasih sayang Allah, wa izzatihi, dan keagungan Allah, ya. Wa ghairi dzalik min ma'ani rububiyatihi, dan yang selain itu dari makna-makna rububiyah. Karena rububiyah kan dari atas ke bawah. Ya. Jadi alam. Makanya nama di dalam bahasa Arab kan ada 3. Yang pertama adalah al-isim. Al-ismu, isim. Ya. Al-ismu itu adalah nama. Enggak, maksudnya al-ismu adalah nama. Itu dibagi 3. Bukan al-ismu bagian dari 3. Al-ismu kan nama. Di dalam bahasa Arab itu dibagi 3. Pertama adalah alam. Alamun. Contohnya apa? Muhammad itu alam. Ahmad itu alam. Siapa lagi? Bram itu alam. Ya. Memang nama, penanda. Yang kedua, laqab, julukan. Misalkan Bram dijuluki sebagai apa? Dia dijuluki sebagai julukan, kan banyak sekali julukan. Ya, sang pemberani misalkan. Kalau dalam bahasa Arab misalkan Umar bin Khattab dijuluki sebagai apa? Al-Faruq, kan itu. Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq. Nah, ini namanya laqab. Namanya laqab, julukan. Ya. Utsman dijuluki sebagai Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Kemudian yang ketiga adalah kunyah. Biasanya didahului dengan Abu Fulan atau Ummu Fulan. Ya. Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Ummu Muhammad, ibunya Muhammad. Ini kunyah. Jadi al-ismu, nama itu di dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama alam, sebutan langsung, penanda langsung. Yang kedua laqab. Yang ketiga adalah kunyah. Ya. Maka di sini alam itu sebagai penanda adanya Rabb. Makanya Rabbul Alamin. Ya. Dengan adanya ini, ya, langit, bumi dan seterusnya, ini sebagai alam, sebagai tanda. Antum punya tanda. Tanda antum siapa? Bram. Tanda antum siapa? Muhammad. Maka ketika nyebut langsung, wahai Bram, wahai Muhammad, itu kan penanda. Ya, ini asal kata dari alamin. Adanya semua ini adalah menunjukkan adanya pencipta dengan segala kudrohnya, kekuasaannya, dengan segala hikmahnya, dengan segala izzahnya, keagungannya, yaitu sifat-sifat rububiyah. Ini adalah ya berkaitan dengan makna dari alhamdulillah rabbil alamin. Adapun yang berkaitan dengan alhamdu tadi, alhamdu kan maknanya pujian. Yang kedua, ada apa? Yang mirip seperti pujian. Asyukru, ya, syukur. Ada pujian, ada syukur. Ini para ulama ya
berselisih. Mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus. Lebih umum pujian atau lebih umum syukur. Kemudian ya banyak para ulama yang merinci. Dua kata ini, alhamdu yang maknanya pujian atau asyukru yang maknanya syukur, itu masing-masing ada umumnya, masing-masing ada khususnya. Yang pertama dilihat dari sebabnya. Sebab orang memuji, sebab orang bersyukur. Kalau dari sisi sebabnya, syukur lebih khusus. Ya. Karena syukur itu adalah diungkapkan hanya ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan, berita gembira, mendapatkan nikmat. Mereka bersyukur. Syukur untuk nikmat, bukan untuk musibah atau malapetaka. Berarti apa? Lebih apa? Lebih khusus dari sisi sebabnya. Seorang mendapatkan nikmat, bersyukur. Ya. Berarti lebih khusus. Adapun memuji itu lebih umum. Seorang mendapatkan nikmat, dia memuji Allah. Ya. Seorang mendapatkan nikmat, dia memuji Allah. Seorang mendapatkan ujian, dia juga bisa memuji Allah. Ini dari sisi sebabnya. Makanya ketika kita diberikan nikmat, Nabi SAW mengajarkan ungkapannya apa? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, ya, yang dengan nikmatnya, ya, sempurna segala kebaikan. Ya. Ini ketika mendapatkan nikmat. Kemudian ketika mendapatkan perkara yang kurang disukai, juga memuji. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala atau atas segala keadaan. Jadi syukur dari sisi sebabnya lebih khusus, yaitu bagi nikmat. Memuji dari sisi sebabnya lebih umum, baik untuk nikmat ataupun yang selainnya. Ini dari sisi sebabnya. Yang kedua dari sisi kaifiyahnya, caranya, pengungkapannya. Ini kebalikannya, ya, kebalikannya. Memuji lebih khusus daripada bersyukur. Cara memujinya, ya. Kenapa? Karena memuji hanya dengan menggunakan lisan. Memuji hanya dengan menggunakan lisan. Sebagian ulama menambahkan dengan hati. Tapi intinya yang nampak apa? Ya lisannya kan gitu. Tidak memuji dengan anggota badan. Berarti khusus, ya. Bisa dimutlakan, memuji hanya dengan lisan atau ada tambahan dengan hati. Hati kan tidak nampak. Ya intinya dengan lisannya, tidak dengan anggota badannya. Berarti lebih khusus. Tidak bisa memuji dengan anggota badan. Ya. Hanya dengan lisannya. Ini dari sisi bagaimana cara memuji. Adapun tadi syukur lebih umum. Bersyukur bisa dengan hatinya. Yang kedua dengan lisannya. Yang ketiga dengan perbuatan anggota badannya. Lebih umum berarti dari sisi apa? Sisi caranya, ya, kaifiyahnya. Jadi masing-masing ada umum, masing-masing ada khususnya. Ya. Ini berkaitan dengan ya perbedaan antara pujian dan syukur. Ya. Adapun ya satu lagi pembahasan di antara faedah-faedah yang bisa diambil dari firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, Itsbatul hamdi al-kamilillahi azza wa jal. Wa dzalika min fi qoulihi ta'ala alhamdu li'annaha dalatun 'alal istighraq. Penetapan adanya pujian yang sempurna bagi Allah azza wa jal. Hal itu diambil dari firman-Nya alhamdu. Karena alif lam menunjukkan
al-istighraq, penuntasan, yang maknanya segala. Ini yang pertama. Faedah kedua, annallaha ta'ala mustahiqqun wa mukhtassun bil hamdi al-kamil min jami'il wujuh. Bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang berhak, dialah yang dikhususkan dengan pujian yang sempurna dari segala sisi pujian. Kalau orang kan dipuji, misalkan orang tidak dari segala sisi. Misalkan seorang dipuji karena kecerdasannya. Ternyata misalkan wajahnya kurang tampan. Atau sebaliknya, seorang dipuji dari ketampanannya, kurang cerdas. Atau tidak ada dua-duanya, tapi dia rajin sodakoh, dipuji dari rajin sodakohnya. Tidak dari seluruh sisi. Ya, oh dia rajin sodakoh, kan dipuji. Oh dia cerdas, dipuji. Oh dia ganteng. Hanya beberapa sisi, tidak terkumpul seluruh sisi. Adapun Rabbul Alamin, segala sisi kebaikan adalah berhak ya diberikan kepada Allah atau dipujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tadi ketika kita ditimpa kesusahan atau diuji dengan suatu yang tidak menyenangkan, tetap memuji. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika diberikan nikmat, maka dipuji pula, ya. Dari perbuatan Allah memberikan nikmat, kita puji. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, sebagaimana telah kita bawakan tadi. Ini pelajaran yang kedua. Adapun pelajaran yang ketiga, ya, taqdimu wasfillahi bil uluhiyah ala wasfihi bir rububiyah. Mendahulukan nama Allah, sifat Allah, mendahulukan sifat Allah yang berkaitan dengan uluhiyah di atas sifat Allah yang berkaitan dengan rububiyah. Lihat, alhamdulillah rabbil alamin. Sifat uluhiyah dulu. Segala puji bagi Allah. Kenapa dikatakan uluhiyah? Karena Allah maknanya apa tadi? Dzul uluhiyah al-ma'luh. Pemilik uluhiyah yang wajib diibadahi, didahulukan sebelum nama Allah Rabb. Alhamdulillah, nama Allah dulu kan, baru Rabbil Alamin. Ini mendahulukan sifat Allah yang bersifat uluhiyah di atas sifat Allah yang bersifat rububiyah. Kenapa? Ya karena tadi alasan yang kita bahas, banyak ya yang menyatakan bahwasanya Allah adalah, pertama adalah al-ismu al-a'zam, nama Allah yang paling agung. Yang kedua adalah al-alam al-khos, nama khusus, tidak dinamakan selainnya. Ya, karena nama Allah adalah al-alam al-khos bihi, nama yang khusus bagi Allah, maka nama-nama selain nama Allah dari asma Allah, dari nama-nama Allah yang indah itu mengikuti nama Allah. Ya, mengikuti nama Allah. Makanya didahulukan. Nama Ar-Rahman mengikuti nama Allah. Nama Ar-Rahim mengikuti nama Allah. Nama Al-Malik mengikuti nama Allah. Dan seterusnya. Ini yang pertama. Berkaitan dengan kekhususan. Atau yang kedua, ya, wa imma li'anna alladziina ja'adhum ar-rusul yunkiruna al-uluhiyah faqat. Karena orang-orang yang mengingkari, ya, karena orang-orang yang mengingkari dakwahnya para rasul, yang mereka ingkari adalah pengingkaran uluhiyah saja. Kan mereka mengingkari peribadan hanya kepada Allah saja, tidak mengingkari Allah pencipta langit dan bumi. Maka pengingkaran terhadap uluhiyah yang mereka kencarkan, yaitu orang-orang musyrik, maka Allah membuka surat Al-Fatihah dengan mendahulukan sifat uluhiyahnya. Ini contohnya banyak di dalam surat yang lainnya. Contohnya dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kita fokus kepada lam yalid wa lam yulad. Lam yalid artinya apa? Tidak beranak. Lam yulad, tidak diperanakan. Ini kalau secara kaidah umum, diperanakan dulu atau beranak dulu?
Hah? Kaidah secara umum, kita lagi bahas kaidah secara umum. Itu diperanakan dulu atau beranak dulu? Dilahirkan dulu atau melahirkan dulu? Ya, hah? Dilahirkan dulu kan, baru melahirkan. Tetapi kenapa yang didahulukan? Lam yalid. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena keyakinan orang-orang musyrik ketika itu mengatakan Allah memiliki anak. Di antaranya malaikat adalah putri Allah. Tidak ada keyakinan Allah diperanakan. Maka didahulukan apa? Didahulukan dakwah yang digencarkan oleh orang musyrik ketika itu. Allah beranak. Dibantah. Lam yalid. Allah tidak beranak. Walaupun mereka tidak mengatakan Allah diperanakan. Tapi untuk menutup celah, Allah tambah walam yulad. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Allah tidak beranak, membantah keyakinan orang-orang musyrik dan keyakinan orang-orang Yahudi. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair anak Allah. Orang musyrik mengatakan malaikat-malaikat putri Allah. Adapun walam yulad, Allah tidak diperanakan, membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa ya Al-Masih adalah ibnullah. Dibantah walam yulad. Karena Al-Masih dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai ilah. Ilahnya diperanakan menurut keyakinan orang Nasrani. Maka dikatakan lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Ya. Ilahnya dilahirkan oleh Maryam yang menurut keyakinan orang-orang Nasrani. Padahal Allah tidak disifati sebagai yang diperanakan. Nah, demikian pula alhamdulillahirabbil alamin. Karena mereka mengetahui, orang musyrik tahu Allah Rabbul Alamin, tetapi mereka mengingkari uluhiyah, maka didahulukan ya sifat uluhiyah. Segala puji bagi Allah satu-satunya yang disembah, Rabbul Alamin. Ya. Rabbnya semesta alam. Ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Peletakan-peletakan lafaz dalam Al-Quran diletakkan oleh Rabbul Alamin yang maha mengetahui. Makanya tepat. Ya. Tugas para ulama adalah menggali maknanya. Kemudian yang terakhir, ya, pelajaran keempat, umumu rububiyatillah ta'ala li jamil alam liqaulihi ta'ala al-alamin. Keumuman rububiyah Allah ya. Keumuman rububiyah Allah atas seluruh alam ya, berdasarkan firman-Nya al-alamin. Ya, semesta alam. Alam adalah selain Allah tabaraka wa taala. Ya, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kajian tafsir pada pertemuan malam ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, sedikit pengulangan. Karena telah dibahas di tafsir Al-Basmalah. Ya, wallahu a'lam. Demikianlah yang bisa disampaikan. Ya, barangkali ada satu atau dua pertanyaan yang belum jelas, silahkan ditanyakan yang berkaitan dengan bab ini. Atau sudah jelas semua, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa nih. Dalilnya gimana? Dan kalau saya mengambilnya lebih kepada anak yang salah itu. Jadi apa? Pemilik yang mandur. Iya. Doa kepada bapak ibunya itu. Bagaimana penjelasan itu tentang dalil Iya. doa dengan Al-Fatihah itu? Udah ini? Bismillah, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan mengirim Al-Fatihah ya, bacaan Al-Fatihah atau mengirim Al-Quran secara umum. Ya, kita lebih fokus kepada hukum mengirimkan pahala membaca Al-Quran secara umum, termasuk diantaranya adalah surat Al-Fatihah. Berkaitan dengan ini, jelas ya para ulama di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentunya, imam yang 4, ini para ulama berbeda pendapat.
Ya, berbeda pendapat. Ini permasalahan mengirim pahala bacaan Al-Quran. Ini yang masyhur. Nanti dalilnya kita bawakan. Yang masyhur dari madhab Syafi'i, ya sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam beberapa kitabnya. Di antaranya adalah kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kemudian kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Atau di dalam kitab beliau Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim bin Al-Hajjat. Menukil perkataan yang masyhur di dalam madhab Syafi'i, pahala bacaan Al-Quran tidak sampai. Ini yang masyhur dari Imam Syafi'i. Ya. Karena seseorang ya tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ini yang masyhur di dalam madhab Syafi'i. Tapi ada qaul kedua di dalam madhab Syafi'i, justru dianjurkan bagi seorang yang telah menguburkan mayit, itu dibacakan atau dikhatamkan seluruh Al-Quran, yang pahalanya diberikan kepada mayit. Ini qaul atau pendapat kedua di dalam madhab Syafi'i. Tapi yang masyhur dari qaulnya Syafi'i tidak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Adapun ulama yang lainnya, di antara Imam Ahmad bin Hambal, justru segala macam kebaikan itu bisa dihadiahkan, termasuk sedekah. Ya, termasuk ya berkurban. Itu bisa dihadiahkan, amal soleh. Masuk di dalam amal soleh adalah membaca Al-Quran. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Makanya ulama Syafi'iyah rata-rata mengikuti pendapat madhab Hambali dalam masalah ini. Sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian oleh Imam Ibnu Qayyim. Ini pendapat yang lebih kuat sebenarnya. Dari sisi mengumpulkan seluruh dalil. Bolehnya mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun tidak menafikan adanya pendapat tadi. Ya, qaul yang masyhur di dalam madhab Syafi'i. Maka kita lihat, rata-rata Syafi'iyah justru mengamalkan pendapat madhab Hambali. Maka madhab Syafi'i secara nas dari imamnya memang mengatakan tidak sampai. Hanya saja Al-Imam Al-Baihaqi itu maksudnya tidak sampai kalau hanya sekedar membaca, tidak diniatkan. Kalau diniatkan tentu sampai. Di antara dalil-dalilnya adalah sebuah riwayat ya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mewasiatkan kepada muridnya dari kalangan tabi'in agar apabila seseorang telah dikuburkan itu dibacakan dari bagian kepala surat Al-Fatihah, dari bagian kakinya adalah penutup surat Al-Baqarah. Makanya saya tadi di awal apa mengatakan, ketika membawakan keutamaan surat Al-Fatihah, kan dikatakan Al-Fatihah sebagai apa? Cahaya atau nurun. Ya. Kemudian di keterangan tersebut disebutkan dua surat, Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Ini dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, meskipun nanti ada yang membahas dari sisi sanad, ini rawinya majhul dan seterusnya, ini dhaif dan seterusnya. Kan seperti itu. Tapi ini dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi. Dinukil pula oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan yang luar biasa, suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal kan dikenal memiliki beberapa pendapat. Satu masalah bisa 5 pendapat. Karena sampai ilmu kepada beliau, maka beliau rujuk dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan membaca Al-Quran, mengirimkan pahala, imamnya ditanya, wahai Imam Ahmad, apa hukum seorang yang membaca bacaan Al-Fatihah di sekitar kubur, di sisi kuburan, dalam rangka menghadiahkan pahala tersebut untuk yang di kuburan? Maka kata Imam Ahmad, itu bid'ah. Itu dulu awalnya. Terus ditanya lagi, wahai Imam Ahmad, bagaimana pendapatmu tentang seorang rawi yang bernama ya Mubashir Al-Halabi? Ya, Mubashir Al-Halabi. Kata Imam Ahmad, dia seorang yang thiqah. Dibawakanlah asar dari Ibnu Umar. Maka Imam Ahmad, yaudah kamu balik lagi sekarang baca Al-Quran di kuburan. Dan inilah pendapat utama di dalam madhab Hambali. Ya, pendapat terakhir madhab Hambali. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Kemudian di dalam kitab-kitab yang lainnya. Pendapat yang masyhur ya dikuatkan oleh jumhur ulama adalah pendapat madhab Hambali. Adapun pendapat Imam Syafi'i secara nas dinukil oleh Imam Nawawi memang tidak sampai. Cuma ulama Syafi'iyah mentakwil perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jadi dua-duanya ini ya secara dalil ya bisa
dimaklumi ada dalilnya dua-duanya. Ya, cuma pendapat mayoritas ulama adalah sampai, dan itu yang lebih menenangkan hati. Jadi kalau ada yang berpendapat tidak sampai, karena Nabi mengatakan apabila ya idza mata ibnu Adam, ya idza mata ibnu Adam inqata'a lahu amaluhu ila min thalathah, kan itu. Apabila anak Adam itu wafat, terputus amalnya kecuali dari 3 perkara, kan? Shadaqatun jariyah, kemudian al-waladus shalih, ya, yang mendoakan dia, kemudian yang satu lagi al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu adalah dalil secara umumnya, Kemudian dalil yang menyatakan bolehnya mengirimkan pahala Al-Quran adalah dikiaskan dengan mengirimkan atau menghadiahkan pahala sedekah. Masuk di dalamnya adalah segala kebaikan. Karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah dalil itu yang disepakati 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini dikiaskan dengan sedekah, dengan haji, dengan umroh. Karena sama-sama amal soleh, berarti di dalamnya masuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah amal yang soleh. Atau ditambah dengan tadi, ya, yang dikatakan oleh Bapak tadi, yaitu masuk di dalamnya keumuman anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi intinya para ulama berselisih. Dalam perkara ini tidak boleh dikatakan yang mengatakan pada Al-Quran sampai bukan ahlu sunnah, atau sebaliknya yang menyatakan tidak sampai bukan ahlu sunnah. Ini bukan permasalahan pokok usul, bukan, ini masalah furu, ya, yang masing-masing ada dalilnya dan bisa dipertanggungjawabkan cara pendalilannya. Ini ahlu sunnah seperti ini, ya. Jangan gara-gara beda fikih, bukan ahlu sunnah manhajnya menyimpang. Ini tidak dikenal ucapan seperti ini di kalangan mutaqaddimin. Yang ada mutaqaddimin mengatakan dia ahlu bid'ah, kaitannya dengan akidah, bid'ahnya qadariyah, bid'ahnya jahmiyah, ya, yang mengingkari takdir, diantaranya, ya, bid'ahnya qadariyah. Ini baru dikatakan sebagai ahlu bid'ah. Adapun masalah seperti ini, apalagi ini dikuatkan oleh imamnya ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dikuatkan lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya kurang apalagi manhaj mereka, kan? Ya ini permasalahan yang sifatnya luas maksudnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena tidak ada yang nanya, maka kita akhiri dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.